Oke Bray, masih bersama saya Gastray Channel Air Sedap. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi terkait mengidentifikasi gearbox motor Honda Speci FI atau Beat FI ya Bray ya. Jadi ketika ada kerusakan di gearbox, kita pastiin dulu beberapa komponen yang ada di gearbox ya. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi yang akhirnya biaya habis besar ya, hasil tidak maksimal. Tapi kalau ada material atau yang rusak-rusak dan yang tidak, itu dipastiin aja dulu satu-satu, jadi nggak bisa kita langsung vonis semua rusak, belum tentu juga. Tapi kalau ada duitnya berlebih banyak, ganti semua lebih bagus. Ganti lahar semuanya diganti di gearbox, ganti gigi rasionya semua diganti, ini semua yang ke roda, yang ke puli ya kan, yang sebagai gigi transfernya semua diganti, itu bagus. Itu jadi lebih halus suaranya, seperti kayak baru lagi. Tapi kalau barangnya original semua ya Bray ya. Kalau nggak original biasanya ya nggak awet juga sih ya. Sayang sebenarnya kalau kita nggak beli original. Tapi bisa juga kalau kiranya kondisi keuangan lagi gak bagus ya mau nggak mau ya Bray ya. Oke, biar nggak panjang lebar, di sini suara berisik Bray ya, karena memang sudah terlihat ya Bray ya, kalau saya deketinnya suaranya ya, apalagi kalau saya keterlaluan. Jadi ada gap atau ada jeda yang berlebih di setiap giginya yang akhirnya menimbulkan suara bunyi yang berlebih juga, khususnya di gigi transfer ini Bray. Ini oke, kalau kita cabut ini, saya memastikan di area as yang ke roda ini aman, lancar jaya. Gigi ini juga mata-matanya ya masih bagus, nggak ada yang grepes, nggak ada yang luncip, nggak ada bekas gesekan yang parah, jadi masih sangat layak. Bagian asnya ini juga masih bagus, belum kemakan. Saya cek ke bagian sisi gitu yang satu laginya ya, ke sini sama laharnya juga masih sangat berfungsi, masih bawaan ya. Nah ini juga sudah mulai aus sebenarnya, sedikit aus karena efek dari tadi ini Bray, efek dari sini karena dia bersinggungan langsung dengan bagian tersebut ini Bray. Oke, karena kita cek pastikan seberapa sih getarannya, atau kita cek di sini Bray. Ya. Oke, tidak ada kameramen, jadi pegang sendiri Bray ya. Ini kira-kira kelihatan nggak Bray? Pergerakannya sangat jauh Bray ya, pergerakannya sangat jauh ya. Itu goyang banget ya bagian gigi rambutnya yang di tengah. Jadi gigi rambutnya itu udah aus, baik yang di gear yang besarnya atau yang di as kecilnya. Jadi bener-bener gigi rambutnya udah aus, jadi oblak Bray. Nah itu oblak banget ya. Jadi ketika CD-nya oblak, ketika dipasang pun akan berdampak ke yang lainnya, yang nanti bisa bikin aus gigi yang lain nih ya. Di sini udah agak kena sedikit, di sini masih bagus. Kenapa? Karena ketika oblak ini bagian yang dekat sumbu sebelah sana ketahan sama lahar, jadi nggak terlalu gerakannya nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau yang sini kan semakin panjang, getarannya pun semakin ekstrim ya Bray. Ekstrim dalam artian lebih terlihat ya Bray nih. Oke ya, kalau kita pastikan di sini dari suaranya aja udah kedengeran banget ya tuh.
Oke, kita buktikan. Sekarang kita ganti dengan yang baru ya bro ya. Kita udah siapkan yang baru ini bro ya. Ini kondisi baru, ini kondisinya baru bro ya. Konsumennya bawa sendiri, beli sendiri. Saya sarankan oke, nah seperti ini bro ya. Ini kalau saya goyangin nggak goyang bro, gigi rambutnya masih padat, masih rapet ya, nggak goyang bro ya, rapet ini. Oke, kan kita buktikan, kita pasang bro, kita pasang, kira-kira berpengaruh nggak dengan yang tadi. Oke, kan kita pasang, masih ada sedikit bro ya, sedikit, tapi nggak kayak tadi, nggak koprak-koprak. Mungkin ini dampaknya dari sebelah sini bro, gigi sini yang agak sudah agak kemakan sedikit ya bro ya. Oke bro ya, jadi seperti itu bro, identifikasi satu persatu bro ya. Untuk pengecekan yang bagian as ini tadi sudah kita buktikan bahwasanya ini putarannya juga masih cukup stabil ya bro ya, masih sangat stabil. Nah ini sebenarnya agak goyang sedikit memang nih bro, kalau kita cek dari bagian belakang, dari area aspul ini masih goyang sedikit bro ya, tapi sangat sedikit. Nah itu bro ya, ini kalau bisa diganti, bisa harusnya diganti, tapi tergantung nanti bagaimana konsumennya bro ya. Khususnya bagi para teman-teman sohib, brother ojol ya, yang memang jam terbangnya tinggi. Kalau dia harus ganti semua bisa 700, belum lahar dan lain-lain ya, bisa 1 juta aja habis, ongkosnya ya lebih mungkin ya 1 juta. Oke, kalau diidentifikasi satu persatu, kita bisa membantu teman-teman kita dari ojol yang jam terbangnya tinggi, mobilitasnya cukup tinggi motornya, jadi kita biaya juga bisa kita tekan dan mereka bisa cari nafkah lagi buat keluarganya. Seperti itu bray, kita saling bantu bray ya. Dan latihan bukan akal-akalan, tapi diganti dulu sementara yang terparah. Tapi kalau memang ada uang, baiknya memang kalau sudah kurun waktu 5-7 tahun dicek kembali semua secara detail. Kalau lahar-laharnya sudah kena, kemungkinan gigi-giginya juga pun sudah kena, karena ketika dia bergoyang gesekannya tidak stabil, akhirnya akan mengikis tiap mata-mata giginya ini ya, gigi rasio ini nih semuanya ya, semua akan tidak presisi putarannya dan akhirnya bisa kemakan, mengikis sedikit demi sedikit. Oke, seperti itu bro ya. Cukup luar biasa konten pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bila video ini dianggap bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya, dan jangan lupa like and subscribe channel Gastray, dan jangan lupa tombol loncengnya. Selalu dukung channel kami agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Salam olahraga, Gastray Channel, ayo sedap.